Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Haryanto dengan NPM 2025 15 50 0011. Ingin menjelaskan tentang masyarakat madani sebagai solusi memberantas korupsi. Korupsi di Indonesia terus menjadi masalah kronis dengan kerugian negara yang masif. Dari berbagai kasus besar dan kecil, berdampak negatif pada ekonomi serta terjadi di bagian sektor seperti desa, utilitas, dan pemerintahan. Meski ada upaya perbaikan dengan meningkatkan skor indeks persepsi korupsi atau IPK pada 2024 dan penurunan jumlah kasus di beberapa daerah, penanganannya masih ditopang oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Polri. Sementara faktor penyebabnya meliputi keserakahan, kesempatan, dan kelemahan sistem. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani atau civil society merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupan. Masyarakat madani seringkali diartikan sebagai makna yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu konsep berwajah. Ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan. Ciri-ciri masyarakat madani adalah beradab, mandiri, toleran, demokratis, menguasai iptek, dan berkeadilan. Keterkaitan antara sifat madani sebagai cara memberantas korupsi. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berkualitas dan bertamadun atau berkeadaban. Keadaban masyarakat madani menciptakan ruang bagi partisipasi publik dalam mengawasi tiap kebijakan dan program pemerintah. Masyarakat menjadi publik watchdog yang aktif, memastikan tidak ada penyimpangan atau tindakan korupsi yang merugikan publik. Pentingnya dalam kepemimpinan adalah ranah institusi politik dan pemerintah, khususnya membentuk good government atau tata kelola pemerintah yang baik. Sebagai amanat reformasi, mayoritas pemimpin politik tidak pernah serius dalam melakukan hal tersebut karena pertimbangan politik pragmatis masih lebih besar daripada mimpi futuristik untuk melihat Indonesia keluar dari endemik korupsi. Dengan begitu, kepemimpinan dengan berlandaskan Pancasila merupakan satu upaya untuk menginternalisasi nilai Pancasila secara mutlak, baik di lembaga tingkat lokal, nasional maupun internasional. Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius terlihat dari tingginya kasus dan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Meskipun ada upaya memberantas dan meningkatkan skor indeks persepsi korupsi, ada beberapa cara memberantas korupsi, meliputi 3 cara strategi utama, yaitu preventif, represif, dan edukasi. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta penerapan teknologi digital. Perampasan aset korupsi perlu dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara, memberikan efek jera bagi pelaku, memperkuat penegakan hukum, dan pencegahan penyembunyian aset hasil kejahatan. Tujuan utamanya adalah agar uang yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa kembali ke negara, sekaligus memberikan efek jera bagi koruptor agar tidak bisa menikmati kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. 1. Perampasan aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perampasan aset telah diatur dalam pasal 10 huruf B angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bernama perampasan barang-barang tertentu yang digolongkan sebagai bagian pidana tambahan. 2. Perampasan aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan tindakan hukum perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan ini diatur KUHP dalam pasal 38, 39, 42, 44, dan 45. Sedangkan mengenai perampasan aset diatur dalam pasal 46 ayat 2. 3. Perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perampasan harta kekayaan atau aset yang diperoleh atau berdasarkan dari tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan dan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Simpulan, masyarakat madani merupakan masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup dalam keanekaragaman yang mempunyai keadaban tinggi dalam peradaban. Korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Memberantas korupsi tidak mudah karena sudah menjadi budaya yang melekat di masyarakat. Tata kelola pemerintah digunakan untuk memberantas korupsi. Kepemimpinan yang berbasis Pancasila penting digunakan dalam kepemimpinan yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik, solid, bertanggung jawab dalam menjaga sinergi antar masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.